2021. Selamat pagi dan selamat datang di Aula Yayasan Asti Dharma. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk mengikuti perayaan Ekaristi, perayaan syukur Pesta Pelindung Sekolah, Bapak Gregorius Agung Sri Suparjo, Ibu Florentina Tiwi Handayani, Ibu Pelagia Rinasari Rahayu, Bapak Paskalis Haryati, Bapak Lilik Sucipto, Ibu Anastasia Muji Rahayu. Purna tugas, Bapak Slavius Sarwono, Ibu Sisilia Retno Herianti, Ibu Kristina Mujiati, Ibu Maria Asumta Sri Sut. Dan perayaan syukur hari ini mengambil tema Bunda Hati Kudus, teladan hati yang penuh iman dan cinta. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Romo Toro. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dengan menyanyikan lagu pembuka Maria Bunda Hati Kudus. Maria Bunda Hati Kudus, teladan umat yang ditebus. Lihatlah kami datang bersujud, memohon berkuasa menebus. Tolong jernih hati yang kudus, gelisah lahir amin. Teladan pribadi yang rendah hati, itulah yang Tuhan ingini. Maria Bunda kita sejati, tawanan hati yang suci. Bunda Hati Kudus Ibu kami, semoga kami berkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengawali acara kebersamaan kita sebagai bagian dalam hidup di karya pendidikan ini dengan persembahkannya menghadap Tuhan. Tentu ada alasan untuk bersyukur bersama karena beberapa dari saudara kita, kerabat kita telah memasuki purna tugas, dan sebagian juga merayakan syukur karena pengabdian dan pelayanan 25 tahun. Dan yang kedua tentu saja ada banyak hal yang nanti akan menjadi ungkapan bersama sebagai rasa syukur bersama atas hidup, tugas, karya, dan pelayanan. Tetapi yang mengikat kita bersama dalam perayaan ini, rasa syukur kita bersama karena semangat dan spirit Bunda kita, yaitu Bunda Maria. Semangat dan spirit dari Bunda itu baik di awal hidup karya kehadirannya Bunda itu di dunia,
dan terutama juga pada akhir kehidupan Bunda Maria di dunia. Baik di awal maupun di akhir, kehadiran Bunda senantiasa menyertai perjalanan. Dan itulah yang menjadi alasan kita untuk bersyukur pada pagi hari ini. Dan nanti tentu saja juga ungkapan-ungkapan syukur akan dipersembahkan dalam kebersamaan ini. Oleh karena itu mari kita bersama merayakan ungkapan kita ini sebagai bentuk syukur kita bersama atas kehidupan dan kebersamaan. Oleh karena itu mari kita mengawali perayaan syukur kita Ekaristi ini dengan mengakui bahwa kita sering juga lemah dalam banyak hal dalam kehidupan kita, maka kita mohon belas kasih Tuhan supaya pantas dan layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mewahyukan kekayaan cinta kasih-Mu yang tak terhingga dalam diri Kristus dan berkenan pula menghubungkan Maria Perawan Mulia dengan pewahyuan rahasia hati Kristus. Maka kami mohon perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam kasih-Mu dan menjadi saksi cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kolose. Sebab sejak awal waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, serta mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saya sekarang berada di sini itu, saya merasa menjadi orang yang bangga.
Saya bangga. Bangga karena saya berada di sini di antara Anda semua yang berada dalam sebuah jajaran yang menurut saya ini besar. Bukan badannya yang besar saja seperti ketua yayasan. Tetapi rasa bangga saya karena ini adalah bagian dalam kehidupan kita yang memang cukup besar. Secara historis ini besar. Lembaga-lembaga pendidikan dan semua yang dari STK, SD, SMP, dan SMA, SMK, ini memang besar. Gereja saja kalau orang luar mengatakan gerejanya pius. Bukan gereja hati kudus Yesus, tapi kan gerejanya aja sudah dikatakan gereja pius ya. Kan berarti ini yang lebih kuat sebenarnya piusnya, bukan hati kudusnya. Nah ini mulai dari pojok sana sampai belakang, ini satu kotak ini kalau dilihat di udara itu dalam peta ini kan satu lokasi yang sangat besar. Dan ini memang sungguh sangat besar. Dan kebesaran ini yang rasa saya menjadi kita satu pihak bangga, meskipun kita sadar bahwa sekarang di tengah sesuatu yang besar ini ada gelombang yang juga besar. Gelombang-gelombang yang akan menantang dalam perjalanan kita. Tetapi kalau saya bangga ada di antara Anda semua, ya karena saya menyenangi dan menyukai guru, bapak saya guru. Dan tentu saja karena kalau selalu dekat dengan guru itu rasanya itu juga menjadi bagian di situ itu membanggakan sekali. Meskipun saya secara pribadi belum pernah jadi guru. Guru saja ngajar agama saja itu ketika ngajar murid-muridnya pada keluar semua. Karena sepertinya tidak cocok kalau saya guru. Tetapi saya merasa bangga karena guru itu bagian yang sangat penting dalam hidup. Kalau dulu orang mengatakan guru itu kalau dijawakan itu dijarwokan itu kan digugu dan ditiru. Saya rasa yang menjadi kekuatan utama dari guru, kalau sekarang bukan guru lagi tetapi pendidik ya. Tetapi pendidik itu sebenarnya kalau dicari makna dan muatannya ya sama dengan kata yang dalam bahasa Latin itu discere. Discere berarti kan bicara. Sama, jadi kekuatan yang menurut saya membanggakan dari pendidik atau guru itu ya bicara, omongan. Kalau dulu memang sungguh ya semua hal yang mulai dari omongan. Modalnya itu apa ya? Omongan. Mulut kita masing-masing. Romo ya modalnya mung cangkem. Bapak Ibu semua saya kira ya modalnya ya itu. Meskipun sekarang kita tahu bahwa dalam perkembangan itu tidak cukup hanya mulut tetapi juga tangan. Karena keterampilan, keahlian yang mesti dikuasai untuk sesuatu yang berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan. Tetapi tetap pada dasarnya adalah omongan kita, bicara kita. Jadi kalau sekarang saya berada di sini, saya merasa ini sungguh sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang luar biasa, karena apa yang menjadi porsi utama dalam kehidupan itu sungguh mulai dari apa yang banyak dilakukan dengan cara kita omong. Guru kan banyak omong. Meskipun ya tadi saya katakan model sekarang kan pasti tidak hanya banyak omongan, tetapi aktivitas, tindakan-tindakan lebih banyak. Nah tentu kalau melihat, tadi saya masuk melihat gambar di atas ini yang tentu saja kalau karena ada ini ya jadi meja ini, saya merasa sebagai orang yang purna tugas memang kadang-kadang harus ikhlas. Nambah ikhlasnya. Orang keton yang buri ngisor ki. Ya, ngisor kabeh. 1 2 3 4. Yang lain kan semua kelihatan dari atas semua lah. Ada 6 kan. Sing rampung ki ora katon. Ikhlas ya nggih. Pokoknya itulah yang terjadi ya. Perlu ikhlas ya aktivitas kita. Tetapi ya kalau sedikit menyampaikan
apa yang menjadi tema atau semangat kita dalam Bunda Hati Kudus? Kalau menurut saya yang Bunda Maria itu kan sangat kuat, sangat kelihatan dari semua kehidupannya itu pada saat peristiwa kelahiran. Jadi pada awal kehidupan itu Bunda Maria itu sungguh sangat ditampilkan itu sangat kuat. Bagaimana Bunda Maria menerima dari perjumpaan dengan malaikat, lalu dengan Elisabet, dengan Zakaria, lalu dengan Yusuf sendiri dalam hidupnya, lalu perjalanan ketemu dengan berbagai orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang sederhana, yang biasa, yang sehari-hari, yang mudah dijumpai, yang tidak terperhitungkan begitu saja, tetapi itu menjadi kuat pada awal perjalanan hidup Maria. Karena apa? Karena Marialah yang melahirkan Tuhan Yesus. Nah, setelah perjalanan itu lalu tidak kelihatan lagi Maria dalam hidup dan karya itu tidak ada kelihatan lagi itu peranannya di situ. Yang kelihatan tentu saja adalah pada saat melahirkan Tuhan Yesus. Itu kan bagian awal ya. Tetapi setelah perjalanan selanjutnya kan sepertinya Maria tidak kelihatan. Tidak sangat tombok karena memang yang berkarya, yang menonjol adalah Yesus Kristus sendiri. Karena memang itulah Injil juga ditujukan supaya melaksanakan karya Yesus Kristus. Tetapi meskipun demikian, pada awal dan pada akhir kehidupan Tuhan Yesus, justru Maria itu tampil lagi. Yaitu pada saat Maria bersama dengan rasul-rasul. Jadi kalau boleh saya katakan, Maria melahirkan Yesus dan Maria melahirkan gereja. Maria melahirkan Yesus, jelas, dan Maria sekarang melahirkan gereja. Dan peranannya itu tampak di situ, meskipun di bagian tengah tidak ada yang sangat menonjol dalam kehadiran Bunda Maria. Tetapi menjadi awal juga dalam gereja. Nah, tentu kalau boleh melihat dari perjalanan itu, ya aktivitas kehidupan bersama bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Bisa kuat, bisa tidak kuat. Bisa menonjol, juga berpengaruh sekali, bisa tidak. Tetapi kalau direnungkan lebih lanjut tentang aktivitas hidup kita berkarya, kehidupan kita berkarya, nah baik itu di bagian yang penting, yang puncak maupun yang kadang-kadang tidak pernah kelihatan, ya bagian-bagian itu tetap punya makna dan punya arti. Saya ingat bapak saya waktu mau pensiun dari guru itu, ya memang kalau sedang menjelang pensiun itu kan usia pensiun itu memang rasanya katanya capek. Mulang itu sudah lelah. Karena dulu tidak ada kendaraan, naik motor saja nggak bisa, bapak saya suruh belajar naik motor saja jungkel, jadi nggak bisa, jadi trauma untuk naik kendaraan, bisanya naik sepeda, maunya naik sepeda tapi jalanannya naik turun, jadi nggak mungkin untuk bisa naik sepeda, ya sudah harus jalan kaki. Mungkin karena itu lalu merasa lelah dan capek. Jadi minta supaya pensiun lebih cepat. Nah, saya pikir waktu itu kenapa kok minta pensiun lebih cepat, ya memang betul karena kerja itu lalu capek karena sudah rutin ajek terus kerja ya mulang ketemu murid, mulai ketemu bojone, ketemu anake, mulang meneh esok meneh dan itu seterusnya kan cuman muter di situ saja terus dan itu rasanya juga menjadi capek dan lelah. Lalu pikirnya setelah pensiun itu bisa ada aktivitas yang lebih besar lagi. Ada aktivitas yang lebih berarti lagi menurut hitungannya, tapi juga tidak ada aktivitas yang lain ya. Nah, kadang-kadang kan biasanya kalau orang pensiun ini menjadi power syndrome gitu ya. Punya posisi, punya tugas, punya interaksi. Untuk yang pensiun kan terus nggak ngapa-ngapain, jadi kan menjadi lebih susah lagi. Tetapi kita percaya kalau seperti Maria tadi, kita bisa melahirkan hal lain. Maria melahirkan Yesus, tetapi dalam perjalanan selanjutnya Maria juga melahirkan gereja. Nah, kalau sudah pensiun masih bisa melahirkan aktivitas-aktivitas yang lain. Kan kita percaya biasanya kalau orang yang sudah pensiun aktivitasnya yang rutin tadi kan sudah hilang, ganti aktivitas rutin yang lain.
pelayanan, neng gereja, itu sudah luar biasa. Tapi pensiun ngilang saka gereja malah bahaya. Aktivitas kan apalagi yang dilakukan kalau sudah pensiun ya cedak karo Gusti. Golek dalan swarga niki lebih kenceng lagi. Kalau selama jadi guru kan golek dalan apa? Ya swarga juga, swarga donya itu juga lebih kenceng sama. Tetapi kalau sudah pensiun bisa jadi lebih kuat dan lebih kenceng lagi. Kan malah menjadi aktivitas yang tadi seperti Maria melahirkan Yesus, tapi juga Maria melahirkan gereja. Nah tentu untuk yang disyukuri 25 tahun ini kan wis 20 tahun nih, kira-kira pirang tahun meneh kan kadang-kadang gitu ngitungnya. Aku wis 20 tahun kira-kira rampung pirang tahun meneh, tetapi tentu saja peristiwa ini akan menjadi pemicu, pemacu, penguat untuk lebih melihat, melanjutkan lagi karya-karya bahwa inilah semangat, inilah momen, inilah tonggak dalam hidup bahwa kita semua, Anda semua sudah melakukan karya itu yang sangat luar biasa, apalagi dalam lembaga yang besar meskipun dengan tantangan yang juga tidak lagi kecil dan kehidupan tetapi masih bisa mengambil bagian di situ. Biasanya akan sangat bangga dan senang juga kalau melihat anak didiknya bangga, wah karena sing berhasil. Itu kan kebanggaan kita sebagai seorang guru, anakku, lalu dikenal lagi, diingat lagi oleh muridnya. Saya ketemu dengan beberapa orang ketika bercerita, Romo itu dulu murid saya. Lalu wis arep dadi manten, wis ndek putu. Bahkan ada yang seperti itu kan kebanggaannya juga sangat luar biasa. Nah ini saya rasa seperti Maria yang melahirkan Yesus Kristus dan Maria melahirkan gereja, baik untuk yang mau pensiun, purna tugas maupun yang masih dalam perjalanan tapi menuju rasa syukur karena 25 tahun dalam karya, tetap bersemangat dalam hidup karena karya apapun yang dikerjakan pasti akan berguna dan bermanfaat seperti Bunda Maria yang meskipun kita tidak tahu ini sepertinya tidak sangat tampak tetapi ternyata Maria juga mempunyai peran yang lain. Mari kita bersama persembahkan doa-doa kita. Santa Perawan Maria telah menyambut penjelmaan Allah Putra dengan penuh iman dan sukacita. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga dengan perantaraan Bunda kita, Bunda Maria. Untuk Bapa Suci, para uskup dan para imam, Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar kehadiran mereka sungguh membawa terang dan kabar sukacita bagi seluruh umat. Bimbinglah mereka agar dengan bijaksana mengemban tugas penggembalaan umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para suster PBHK, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah para suster PBHK agar mereka mantap dan setia dalam panggilannya, siap sedia melayani siapa saja yang membutuhkan kasih dan perhatiannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk karya-karya perutusan PBHK, Bapa, berkatilah karya-karya perutusan PBHK dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan pastoral, agar semakin berkembang dalam mengemban misi untuk mewartakan cinta hati kudus Yesus kepada setiap orang yang dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
untuk para guru, karyawan, dan siswa Sekolah Pius Tegal. Bapa, tumbuhkanlah semangat persaudaraan kami, agar ikatan persaudaraan kami menjadi kekuatan untuk bersama-sama menghidupi semangat Bunda Hati Kudus dan Hati Kudus Yesus. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur atas segala kasih-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para penderma. Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah berkat-Mu kepada para penderma. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani yang baik, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mereka seturut kehendak-Mu. Kuatkanlah dan tabahkanlah di saat-saat mereka mengalami kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk mohon tambahnya panggilan hidup membiara. Bapa yang kudus, Engkaulah yang mempunyai tuaian. Ketuklah hati kaum muda untuk menanggapi dan mengikuti panggilan-Mu, hidup sebagai bruder, suster, dan imam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para yubilaris, Bapa yang Maha Kasih, limpah terima kasih atas kehadiran mereka dalam mendampingi peserta didik dan dalam mengembangkan pendidikan di Yayasan Asti Dharma Cabang Tegal ini. Kami mohon berkat dan rahmat kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesehatan bagi para yubilaris. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga menyatukan doa-doa kita agar lembaga pendidikan ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK tetap menjadi pilihan bagi keluarga-keluarga, bagi orang-orang, bukan hanya karena memiliki kenangan, tetapi karena lembaga ini mampu menghadirkan kualitas atau mutu pendidikan yang tidak ditemukan di tempat yang lain, sehingga mutu pendidikan, kualitas pendidikan bagaikan permata yang dicari dan membawa sukacita, kegembiraan. Keluarga-keluarga dapat mempercayakan putra-putrinya untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Katolik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia berkat kesediaan Bunda Maria untuk menjadi bundanya. Semoga kami pun berkat doa restu Bunda tercinta senantiasa membuka hati terhadap rahmat-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Sujud
persembahan kami dalam kesatuan dengan korban Kristus Putramu. Jadilah kami mampu meneladan semangat pengorbanan Yesus Kristus, sehingga pelayanan kami menjadi semakin berkualitas dalam meningkatkan sumber daya manusia Kristiani sejati. Dengan demikian kehadiran kerajaan-Mu di dunia ini sungguh dirasakan oleh setiap insan, khususnya oleh mereka yang lemah dan papa. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada Santa Perawan Maria. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian, sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu. Ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria hamba-Mu yang bersahaja, lewat Dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula raskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Bahwa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kedatangannya kita kita rindukan. rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang melimpah untuk kita. Kita doakan doa Bapa kami dengan menyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menyiapkan badan jiwa kita, mengantar kita sampai hidup kekal. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, dalam merayakan pesta pelindung sekolah dan tarekat para suster PPAK ini, kami telah Engkau perkenankan menyambut tubuh dan darah Kristus Juru Selamat kami. Semoga berkat sakramen yang mempersatukan ini kami semakin memiliki semangat pelayanan yang sejati, sehingga kehadiran kami memberikan berkat bagi sesama yang kami jumpai. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Romo Agustinus Duantoro yang telah memimpin perayaan Ekaristi, perayaan syukur Pesta Perak, Pesta Pelindung Sekolah, Pesta Perak, dan Purna Tugas. Semoga perayaan syukur hari ini kita semakin diteguhkan, dikuatkan menjalani kehidupan ini, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita juga semakin terpesona kepada Maria, tidak hanya kecantikannya saja, tetapi juga kepribadian Maria yang memberi semangat untuk bertumbuh dan berkembang. Setelah perayaan Ekaristi ini dilanjutkan ramah tamah sederhana di tempat ini juga. Terima kasih. Propesiat selamat untuk para jubilaris 25 tahun masih melanjutkan karya mengembangkan kehidupan agar makin banyak menghasilkan buah lagi. Selamat untuk yang purna tugas, bukan selamat wis rampung, tetapi selamat untuk menjalani kehidupan baru, tugas baru, melahirkan generasi yang baru dalam hidup dengan berbagai macam aspeknya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga saudara sekalian dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan syukur kita atas pesta pelindung sekolah kita dan juga perayaan syukur untuk 25 tahun karya dan purna tugas sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita terus mengamalkan cinta dan kebaikan Tuhan. Amin. Ketua Yayasan Asti Dharma Cabang Tegal. Yang kedua, sambutan jubilaris. Yang ketiga, penyerahan cindramata. Dan yang keempat, makan siang. Kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan Ketua Yayasan Asti Dharma Cabang Tegal. Kepada yang terhormat Suster Gesri Mary PPHK, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua.
Yang semangat dong, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama atas nama Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus Yayasan Asti Dharma, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah purna tugas, Bu Wati, Bu Christine, Bu Sisil, dan Pak Sarwono yang telah dengan segala kelemahan, kelebihan yang ada dalam diri mereka masing-masing telah berusaha untuk mengembangkan pendidikan di sekolah Pius Tegal ini. Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu yang merayakan 25 tahun. Dengan segala kelemahan dan kelebihan, saya yakin pasti Bapak Ibu juga mencoba memberi yang terbaik bagi persekolahan Pius Tegal di unit-unit di mana Bapak Ibu melayani. Seperti tema kita pada siang hari ini, yaitu Bunda Hati Kudus adalah teladan yang penuh iman dan cinta. Seperti kita ketahui siapa Bunda Maria, dengan segala pergumulannya, dengan iman yang ada di dalam dirinya, Maria mau melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya. Kalau kita melihat dari kitab suci, Maria itu dengan penuh iman menanggapi perintah Tuhan kepadanya. Dia tidak tahu apa-apa, tapi karena meyakini bahwa rencana Allah itu baik, maka Maria mau menerima tugas perutusan. Tugas perutusan untuk melahirkan sang putra. Bapak Ibu baik yang purna tugas maupun yang 25 tahun, saya yakin juga sudah mengamalkan dan melaksanakan seperti yang dilaksanakan Maria. Kadang dengan penuh iman, kita harus melaksanakan sesuatu yang kadang mungkin menurut saya tidak masuk dalam pikiran kita. Tetapi dengan penuh iman, akhirnya segala sesuatu bisa terlaksana dengan baik. Saya yakin juga Bapak Ibu telah melaksanakan tugas perutusan ini dengan cinta. Kalau tidak dengan cinta, mungkin Bapak Ibu itu yang merayakan pesta pada hari ini mungkin tidak ada di tempat ini. Karena cinta, walaupun sulit, kita berusaha untuk memberikan diri yang terbaik. Yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan dalam diri kita. Dengan penuh cinta kita mencoba melayani, baik yang tata usaha maupun guru, melayani peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Dan saya yakin zaman sekarang itu tidak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Perkembangan anak-anak, perkembangan peserta didik tidak seperti yang dulu-dulu. Sekarang mereka semakin berkembang. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu juga harus mengikuti perkembangan. Itulah yang saya harapkan pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, sekolah kita akan tergilas. Mari kita berjuang bersama-sama, baik yang sudah purna tugas, yang masih melanjutkan, maupun sudah berkarya di tempat lain, dan yang 25 tahun, mari kita semangat. Kita amalkan apa yang menjadi teladan dari Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus penuh iman dan cinta. Kalau kita penuh iman, pasti dalam segala sesuatu kita akan berani bersyukur. Tapi kalau kita tidak ada iman, setiap kali kita akan mengeluh dan terus mengeluh. Akhirnya sikap kita juga terikut. Akhirnya pelayanan kita tidak maksimal. Kalau kita sudah mulai mengeluh, pasti tidak dengan cinta. Jadi mari kita bersama-sama menghayati teladan dari Bunda Maria, Bunda Hati Kudus yang menjadi pelindung kita semua. Kita penuh iman melaksanakan tugas perutusan dan dengan penuh cinta kita melayani sesuai dengan kemampuan dan bakat-bakat yang ada di dalam diri kita. Untuk itu sekali lagi mari kita meneladan Maria yang penuh iman dan cinta dalam kehidupannya.
Datanglah kepada Maria, seperti Bapak Ibu lihat patung Bunda Maria, kita melihat itu hati kudus Yesus yang bayi, yang masih bayi itu menunjuk kepada ibunya. Lalu Maria menunjuk hati kudus Yesus. Itu artinya datanglah kepada ibuku, melalui ibuku dia akan menyampaikan permohonan kita kepada Yesus sendiri. Yesus menghendaki kita untuk senantiasa mempunyai relasi yang intim dengan Maria. Seperti kita yakin bahwa seorang anak pasti tidak akan pernah menolak permintaan orang tuanya. Seperti kita meyakini juga dengan penuh iman bahwa Yesus tidak akan pernah menolak permohonan dari Bunda Maria. Jadi mari kita datang kepada Bunda Maria, kita serahkan segala usaha, niat baik kita, segala pergumulan kita untuk semakin melayani sesama, khususnya peserta didik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pesta Bunda Hati Kudus, selamat pesta bagi yang purna tugas maupun yang 25 tahun. Semoga Tuhan tetap menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih Suster Desri Mary BPHK atas sambutannya. Kita masuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan jubilaris. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Maria Asumtra Sri Sudarwati. Pada Ibu Sri Sudarwati kami persilahkan. Enggak usah naik ya. Enggak usah naik susah. Ya, sebelumnya maafkan dulu ya. Inilah figur guru TK dengan kekanak-kanakannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Suster Grace beserta staf, para kepala sekolah, suster kepala sekolah dan ibu kepala sekolah, kemudian teman-teman yang hari ini purna tugas dan teman-teman yang hari ini merayakan pesta perak. Maaf, saya kemarin itu sampai nggak bisa tidur loh, karena sudah mewakili teman-teman. Sebenarnya nggak pantas, tapi ya tak pantas-pantaskan diri deh. Yang jelas, kami mengucapkan selamat pesta Bunda Hati Kudus kepada para suster. Semoga Bunda Hati Kudus semakin dikasihi di mana-mana dan semakin membuat para suster setia dalam panggilannya serta karyanya semakin berkembang di mana-mana. Amin. Kemudian yang selanjutnya, maaf ya saya rada grogi. Terus terang ketika kami itu datang ke Tegal ini kan masih unyu-unyu ya. Sekarang juga masih unyu-unyu juga sih. Dan maafkan nanti kalau apa yang saya sampaikan kepada teman-teman kurang pas, kok Bu Hati ngomongnya cuma kayak gitu. Silahkan teman-teman WA ke Suster Grace dengan nomor di bawah ini ya. Ya nanti dapat hadiah ya Suster. Ada tuh hadiahnya udah disiapkan, tenang saja. Terima kasih karena kami sudah boleh bergabung di Yayasan Pius dan kemudian berpindah ke Yayasan Asti Dharma Cabang Tegal ini. Saya berarti sudah 37 tahun ada sejak lulus SPG sampai sekarang belum pernah pindah dari TK Pius, belum pernah pindah ke SMP, ke SMA atau kemana, masih tetap setia di TK Pius. Dulu memang pernah saya ditawari sama Bapak almarhum Pak Markus, Bu Hati sudah lulus S1, silahkan bergabung di SMP. Enggak mau Pak, di SMP jadi guru BP nanti saya di kantor, enggak ketemu anak-anak. Waktu itu perasaan saya seperti itu, mendingan saya di TK, enggak mumet. Ternyata enggak juga sih, di TK juga mumet. Ya, tapi dengan perjalanan waktu, saya menyadari memang seperti yang tadi dikatakan Suster Grace
Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya kasih, tidak punya cinta, dan kita itu mengabdi sebagai guru, kepingin sugih, ya jangan jadi guru tapi jadi pengusaha. Ya, kalau memang niat kita menjadi guru, ya kita sudah memang benar-benar dari dalam hati kita itu memang sudah punya cinta, sudah punya kasih, nggak usah ngitung besok gaji saya berapa, pengeluaran saya berapa, biarlah kita pakai matematikanya Tuhan Yesus saja, pasti semua akan digenapi. Karena saya juga waktu datang ke Tegal dengan nol, dapat suami di Tegal juga nol, sampai ternyata ya saya punya rumah, ya meskipun pinjam koperasi ya Pak Haryadi. Yang penting kan udah lunas ya Pak, yang penting udah punya rumah. Jadi teman-teman yang mungkin yang di sini ada yang masih baru, nggak usah khawatir. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, semuanya akan dipenuhi. Yang penting kita percaya dan kita selalu mengucap syukur itu. Saya juga bersyukur meskipun waktu saya pesta 25 tahun saya didampingi suami, ternyata suami saya itu kok disayangi Tuhan, jadinya udah diambil ya enggak apa-apa, enggak dikasih anak ya enggak apa-apa. Tuhan punya rencana yang indah untuk saya. Dan terima kasih karena kami berempat mewakili Pak Sarwono, Mbak Sisil, Bu Christine sudah menyelesaikan tugas kami. Kami sudah sudah lulus dengan nilai kumlot ya. Dan kita masih diberikan kesehatan karena kita masih bisa berdiri di sini. Tepuk tangan dulu untuk kita yang pernah tugas. Ya, kemudian untuk teman-teman yang hari ini dipestakan perak, untuk Pak Haryadi, Mas Lili, Bu Tiwi, Mbak Rina, Mbak Cianas, Pak Sri. Nah, saya nggak manggil Pak atau Bu Guru karena memang itu panggilan cinta saya, panggilan akrab saya pada teman-teman semua. Begitulah. Selamat pesta perak dan melanjutkan karyanya. Semoga kesehatan selalu menyertai Bapak, Mbak, adik semua sehingga bisa menyelesaikan tugas seperti kami dengan nilai yang kumlot. Ya. Dan untuk selanjutnya Mbak Sisil, Bu Christine, Pak Sarwono kita tidak usah halu ya. Kalau kita sudah pensiun nggak usah sok apa ya. Karena kita tidak punya murid lagi, karena kita tidak bisa di depan komputer lagi ya Mbak Sisil. Kita masih punya tugas ya, yang seperti yang dikatakan oleh Romo Toro tadi, di ladang Tuhan itu masih membutuhkan kita, entah itu kita ikut nyanyi atau ikut pendamping PPA seperti saya, mendampingi PPA saja. Kemarin saya sih sudah mendaftarkan jadi volunteer, maaf ya Suster Pilipita, saya mengeluarkan diri. Nanti saja kalau ada waktu lagi nanti saya gabung lagi. Untuk sementara saya di PPA dulu. Dan kami juga mohon maaf yang sebenarnya pada para kepala sekolah kami masing-masing, pada yayasan, kalau selama kami bekerja itu mungkin rodo bandel-bandel gimana gitu ya. Tapi bandel-bandel tentu saja ngangeni ya Suster Riva ya. Kan saya kan lucu gitu loh ya. Maafkan kami, terus doakan kami tetap sehat, kami tetap bisa berkarya, kami tetap bisa sedih. Sebenarnya saya sedih juga sih. Biasanya kalau kita dipestakan itu kan banyak sekali teman-teman dari TK sampai SMA, kita nanti dihibur. Kali ini karena Mas Coro itu kok ya mengganggu aktivitas kita, enggak bisa ketemu anak-anak. Sedih juga, pengen nangis tapi nggak bawa tisu. Ya, pokoknya yang penting kita tetap selalu bersyukur dan maafkan kami selama ini ya, Suster, Bapak Ibu, mungkin ya teman-teman juga minta maaf barangkali dalam kebersamaan kita selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik melalui kata-kata atau sikap kami, mohon dimaafkan supaya kami itu bisa berjalan kesananya itu lebih lurus lagi. Ada pesan apa lagi Bapak Ibu? Kayaknya sudah ya. Soalnya waktunya berapa detik sih Pak? Mas, Pak? Sudah ya? Sudah ya?
Eh, saya sudah tidak kehabisan kata-kata mau ngomong apa lagi, yang jelas kita berterima kasih, kita bersyukur boleh bergabung di terima kasih sekali. Terima kasih kepada Bu Sri Sudarwati atas sambutannya. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sedang purna tugas dan para jubilaris. Kita masuki ke acara berikutnya, yaitu penyerahan cindera mata. Untuk yang pertama, kepada Bapak dan Ibu yang purna tugas, Bapak Salvisius Sarwono, Ibu Sisilia Retno Herianti, Ibu Kristina Mujiati, Ibu Maria Asumta Sri Sudarwati. Pada beliau yang berbahagia, dimohon untuk berkenan ke depan untuk menerima cindera mata dari suster. Kepada Suster Grace Mary PPHK berkenan memberikan cindera mata. Untuk yang selanjutnya, penyerahan cindera mata kepada Bapak Ibu yang merayakan pesta perak atau 25 tahun berkarya. Kepada yang berbahagia, yang pertama Bapak Gregorius Agung Sri Suparjo, Ibu Florentina Tiwi Handayani, Ibu Pelagia Rina Sari Rahayu, Bapak Paskalis Haryadi, Bapak Lili Sucipto, dan Ibu Muji Rahayu. Pada yang berbahagia, mohon untuk berkenan ke depan. Mohon berkenan untuk memberikan cindera mata kepada Bapak Sri Suparjo, Suster Litwin PPHK. Mohon berkenan Bapak Mulyono untuk memberikan cindera mata kepada Ibu Handayani. Mohon berkenan Suster Pilipita PPHK untuk memberikan cindera mata kepada Ibu Rinasari Rahayu. Mohon berkenan Suster Karmelia PPHK untuk memberikan cindera mata kepada
Bapak Paskalis Haryadi. Mohon berkenan Suster Godeliva PPHK memberikan cindramata kepada Bapak Lili Sucipto. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Sisilia Mujiwarti untuk memberikan cindramata kepada Ibu Muji Rahayu. Baik, sebelum diri kepada Bapak Ibu yang merayakan pesta perak, berkenan untuk foto bersama dengan para suster, Ibu Kepala Sekolah dari masing-masing unit. Monggo. Foto bersama. Monggo. Terima kasih kepada para suster, Bapak dan Ibu semuanya. Acara yang selanjutnya yaitu kita masuk ke acara makan siang. Sebelum makan siang akan kita doa dulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Sabto. Kepada Bapak Sabto dipersilakan. Nanti setelah doa makan siang untuk Bapak Ibu yang purna tugas dan yang jubilaris untuk dimohon ke depan untuk memberikan ucapan selamat dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Allah, karena kemurahan yang telah kami alami, juga kami rasakan pada saat ini. Kami juga turut bersyukur dan berterima kasih kami bisa merayakan pelindung sekolah kami, yang sungguh-sungguh akan menjadi semangat kami di dalam kinerja serta dalam pengabdian ini. Kami berdoa untuk para pengelola, juga terutama juga penyelenggara, berkatilah senantiasa apapun yang telah diupayakan dengan pengorbanan, jerih payah, Engkau sungguh-sungguh memberikan rahmat yang melimpah, sehingga sekolah yang diselenggarakannya
sungguh-sungguh berjalan dengan eksis. Kami juga berharap bahwa sekolah kami terus-menerus juga semakin berkembang, sehingga murid-murid yang ada di sekolah kami ini yang diselenggarakan sungguh-sungguh memperoleh kasih yang berlimpah untuk menerima kasih-Mu sendiri yang telah ditebarkan melalui putramu sendiri, juga lewat Bunda Hati Kudus itu sendiri. Kami juga berdoa terutama bagi jubilaris, baik yang pernah tugas, juga yang 25 tahun mengabdi. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, juga bentuk penyadaran akan rahmat ini terlibat di dalam sekolah. Sehingga apapun yang menjadi kinerjanya akan menjadi teladan bagi kami semua yang masih meneruskan perjuangan ini. Dan akhirnya rahmat melimpah atas kami, rezeki pada siang hari ini, berkatilah rezeki kami terima, sehingga akan menguatkan jiwa raga kami, terutama bagi mereka yang saat ini masih berjuang untuk memperoleh rezeki. Kiranya Engkau pun memberikan kelimpahan rezeki. Dan kami pun sekarang akan undur diri ke rumah masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami pun juga selamat sampai di rumah. Semua ini kami unjukkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sabto untuk doa mengajiannya. Monggo silahkan Bapak Ibu jubilaris untuk berkenan ke depan baris untuk menerima ucapan selamat dari Bapak dan Ibu. Suster, Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah pemberian ucapan selamat kepada para jubilaris, berkenan untuk mengambil makan siang di luar, dan Bapak dan Ibu boleh untuk diperkenankan pulang. Kami ucapkan juga terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk penyelenggaraan acara pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih.